wabarakatuh. Selamat datang di materi yang ketiga untuk kelas 12 di pelajaran sejarah Indonesia. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai dua pemberontakan, yaitu pemberontakan Madiun 1948 dan juga pemberontakan DITI, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Kalian sudah paham latar belakang dan tokoh-tokohnya. Nah, sekarang kita melanjutkan ke materi pemberontakan berikutnya, yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Terus ada pemberontakan Andi Aziz. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang keempat, ada PRRI Permesta. Oke, kenapa kok bisa begitu banyak terjadi pemberontakan di Indonesia di awal kemerdekaan? Ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, ada beberapa golongan yang ingin mempertahankan bentuk negara federal. Seperti yang kalian tahu, bahwa setelah konvensi meja bundar, bentuk negara kita adalah Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Berarti bentuk negara kita saat itu yaitu federal. Nah, ketika tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia sepakat untuk tidak lagi menggunakan sistem pemerintahan RIS, tapi kembali kepada bentuk negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di situ ada golongan-golongan yang tidak setuju jika bentuk negara itu diubah, karena khawatir posisinya akan berkurang ketika RIS berubah menjadi NKRI. Yang kedua, ketika Kabinet Hatta mengeluarkan sebuah maklumat mengenai reorganisasi, rasionalisasi, di mana di dalam maklumat itu salah satu poinnya itu di mana seluruh anggota TNI harus mempunyai sertifikat pendidikan. Padahal untuk beberapa daerah itu kan mengandalkan pasukan-pasukan lokal seperti Kartosuwiryo, seperti Kahar Muzakat. Karena mereka tidak memiliki sertifikat pendidikan, akhirnya mereka tidak bisa masuk menjadi anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu salah satu sebab mengapa di beberapa daerah muncul pemberontakan disintegrasi bangsa. Yang ketiga, yaitu ada golongan orang Belanda yang ingin mempertahankan kepentingan ekonominya di Indonesia. Contohnya yaitu pemberontakan APRA yang dipimpin oleh Kapten Westerling yang dibantu oleh Sultan Hamid II. Seperti itu. Berbeda dengan pemberontakan PRRI Permesta, pemberontakan ini disebabkan karena terjadi kecemburuan sosial antara pembangunan di daerah dan pusat. Jadi karena bentuk negara kita kan negara kepulauan ya, jadi pemerintah pun sangat kesulitan ketika melakukan pembangunan secara merata. Dan pada kenyataannya ada beberapa daerah yang tidak menjangkau pembangunan itu, hingga meletusnya sebuah pemberontakan yang terjadi di daerah Sumatera, yaitu PRRI Permesta. Sementara ketika masa demokrasi terpimpin,
itu meletus sebuah pemberontakan G30 SPKI yang melibatkan PKI dan TNI Angkatan Darat. Itu nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut di pertemuan yang berikutnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.